Baik, untuk yang topik kedua, yaitu saya di sini mengidentifikasi tentang masalah, yaitu kesulitan dalam hal memberikan materi ya yang berbeda kepada satu dari 28 peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Atau di sini saya peserta didik yang memiliki disabilitas fisik atau cacat kaki. Menurut Bapak Kepala Sekolah, bagaimana hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut? Terima kasih untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus seperti disabilitas. Tadi disebutkan itu adalah disabilitas fisik gitu ya. Anak tidak ada kaki, adanya tidak ada. Tentunya di dalam memberikan materi PJOK bukan materi. Kalau materi itu silakan aku bisa sama. Materi itu kan dilaksanakan entah itu di lapangan ataupun. Kalau materi tentunya tidak ada perbedaan sama materi. Namun ketika anak-anak kita itu yang disabilitas atau cacat fisik sewaktu kegiatan pembelajaran PJOK itu untuk prakteknya ada beda dengan anak-anak yang seperti itu. Jangan sampai anak-anak yang disabilitas berkebutuhan khusus ini, khususnya itu yang cacat fisik ini disamakan. Ini sangat tidak adil kan, tidak mungkin. Lagi misalkan praktek PJOK itu memanfaatkan gerakan kaki misalkan, sedangkan anak kita ini tidak punya kaki. Nah ini tidak mungkin itu dilakukan. Nah, oleh karena itu maka sebagai guru olahraga itu kita melihat yang tetap kita materinya samakan, namun kan tidak mungkin itu dilaksanakan sama dengan yang kan seperti itu. Disesuaikan aja. Anak yang berkebutuhan khusus ini materi yang seperti ini yang mana gitu. Artinya dari kegiatan praktek itu yang biasanya untuk normal itu misalkan contohnya itu adalah kegiatan yang memanfaatkan fisik kaki, sedangkan siswa kita tidak punya kaki. Nah ini tentunya bisa kita dirubah dengan menggunakan tangan kan seperti itu. Penting ada materi itu tetap memiliki kesamaan gitu, tidak beda jauh. Cuman ketika pelaksanaannya itu yang kita harus perlakukan berbeda. Yang sampai disamakan, nah ini berarti kan ada ini nantinya kita tidak paham arti guru. Itu maksudnya, sesuaikan aja dengan kemampuan anak kita, sesuaikan dengan apa yang anak-anak kita maksudnya anak kita itu yang, karena kita sudah tahu anak kita itu misalkan cacat kaki kan ya, tentunya kan anaknya tidak kesana. Jadi anak ini tentunya punya kelebihan khusus loh. Anak ini tentunya punya kelebihan. Jadi kita menilainya di situ nanti. Sesuaikan dengan kelebihan apa yang anak kita miliki. Jangan disamakan dengan yang ada di materi. Harus ada perbedaan. Nah itu intinya itu kebijakan kita, kebijakan sekolah. Itu harus dipakai. Saya kira itu mungkin. Terima kasih atas masukannya juga waktunya. Dan ini satu lagi tentang kesulitan anak, tentang kesulitan memahamkan 6 dari 24 peserta didik kelas 4 tentang materi HOTS Bapak. HOTS dalam bentuk soal atau bentuk apa HOTS itu? Bentuk HOT itu biasanya di soal. HOT itu adalah high order thinking skill. Jadi biasanya ini di soal itu HOT itu tidak selalu harus pertanyaan yang sulit. HOT ini adalah bagaimana anak-anak ini di apa namanya ya,
ini dengan sistem anak-anak ini dibangkitkan untuk berpikirnya ini adalah berpikir tingkat tinggi, atau intinya adalah bernalar kritis. Nah, jadi kalau kita menjawab soal misalkan ini hanya butuh satu langkah, tapi kalau untuk HOTS ini kita butuh banyak langkah. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa bernalar kritis itu HOT. Tidak harus soal sulit, tidak. Yang dibutuhkan HOT ini adalah bagaimana anak-anak berpikir tingkat tinggi, berpikir dengan bernalar kritis. Itu saja HOT. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya juga. Saya terima kasih. Sekian dulu. Terima kasih. Kasih.